Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Dan Pak Yomi berharap kita segera kembali bisa ke sekolah belajar bersama. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perulangan. Jadi ini penting ketika nanti kita akan membuat sebuah aplikasi. Jadi perulangan ini akan sering kita gunakan. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang algoritmanya seperti apa, penggunaan while, kemudian penggunaan for. Nanti kita tetap menggunakan Python. Ya, Pak Yumi berharap prakteknya menggunakan laptop, tapi kalau tidak ya menggunakan perangkat yang ada. Yang penting kita tetap bisa belajar menggunakan HP. Nah, kembali ke perulangan. Jadi salah satu sifat dasar manusia ini, salah satu kelemahannya adalah dia selalu bosan melakukan pekerjaan secara berulang-ulang. Nah, ini berbeda dengan komputer. Dia sanggup melakukan pekerjaan berulang-ulang yang diperintahkan oleh programmer dalam satu baris atau beberapa baris. Itu si komputer sudah bersedia untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Ya, kalau di sini saya contohkan ketika si murid diberi hukuman oleh guru, kemudian siswa disuruh untuk menulis di papan tulis. Ya, kalau di sini saya contohkan, saya tidak akan bolos sekolah lagi. Nah, saya ditulis sampai 50 kali. Ya, jelas pekerjaan ini sangat membosankan dan melelahkan tentunya. Sekali lagi berbeda dengan komputer. Kita coding sedikit, kita nulis kode sedikit, kita perintahkan komputer untuk mencetak kata-kata itu mau 50, 100 bisa dalam hitungan detik. Tapi kalau barisnya banyak ya bisa 1 menit, tergantung juga spesifikasi dari komputer yang digunakan. Suatu perulangan itu mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu tadi, yaitu menyelesaikan tugas secara berulang kali. Jadi bisa berulang-ulang. Yang kedua, dapat menggunakan kondisi. Kondisi pun dapat ditentukan sebelumnya. Jadi kondisi itu kalau kita kemarin belajarnya tentang percabangan. Jadi sebelum diulang-ulang ada satu baris itu suatu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan perulangan. Yang ketiga, terdapat kondisi pada awal dan akhir. Jadi di perulangan itu nanti ada kondisi, apa itu di awal, apakah di akhir. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, maka selanjutnya adalah melakukan perulangan. Karakteristik yang keempat, proses pada perulangan dimulai dari kondisi awal dan secara bertahap kemudian berhenti pada kondisi akhir. Nah, jadi karakteristiknya itu ini yang bisa dijabarkan itu ada 4. Nah, agar kita lebih paham, maka kita coba langsung praktek saja. Nah, Pak Yomi mengingatkan bahwa ketika kita membuat aplikasi, yang harus pertama kita pahami adalah kita paham bagaimana
atau apa masalah yang akan kita pecahkan. Jadi kalau kita sudah paham masalahnya apa, kemudian kita buat algoritmanya. Ingat ya, algoritma itu adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah. Nah, ketika kita sudah tahu masalahnya, kita sudah tahu, jadi alurnya masalah, kemudian algoritma, penyelesaian masalah, kemudian kita baru bikin aplikasi dan tes. Nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, di sini masalahnya apa? Yaitu melakukan perulangan teks. Jadi kita akan mencetak teks itu berulang-ulang, bukan hanya sekali. Nah, di sini kita disuruh untuk mencetak teks sebanyak 50 kali. Nah, ini. Kemudian di sini Pak Yumi buat algoritmanya. Nah, ini ada ini ya. Ini kita hapus saja. Nah, kita deklarasi algoritma perulangan teks. Kemudian deklarasinya yaitu Y adalah integer, kemudian Y diberikan nilai 1. Nah, ini salah satunya nanti kita bahas lagi. Di sini kita pakai while. Untuk penjelasannya while itu seperti apa itu nanti di materi selanjutnya. Ini hanya Pak Yumi memberikan contoh bagaimana looping itu bekerja atau perulangan itu bekerja. Di sini Y adalah integer, diberikan nilai 1 Y ini. Ketika Y ini kurang dari sama dengan 50, maka dia akan selalu mencetak teks yang akan kita cetak. Di sini belajar pemrograman bersama Pak Yumi. Ini dia. Nah, while cetak, kemudian ditambah nilai 1 lagi, sampai nilai Y ini nanti nilainya menjadi kurang sama dengan 50. Nanti kalau sudah terpenuhi, dia akan selesai program tersebut. Nah, ini kalau dirubah atau di convert ke flowchart, start, Y diberikan nilai 1. Nah, ini simbol apa ini tadi? Keputusan, decision. Jika Y sama dengan 50, apakah iya karena dia baru pertama, maka dia langsung masuk di cetak tambah 1, 2, terus ya putar-putar terus sampai kondisinya adalah sama dengan 50. Kalau false berarti dia akan selesai. Jadi ingat ya, ini decision, keputusan, ini input, ini output, ini masukkan lagi, nanti kembali lagi ke sini, looping terus sampai 50. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, kamu menyimak video ini, kalau belum jelas ya silahkan komen aja di video YouTube-nya atau japri di WA. Nah, ini coding programnya. Coding programnya juga sederhana. Ini silahkan nanti dicoba. Nah, ini Pak Yumi pakai idle, sama aja sih dengan yang ada di HP kalian. Nah, di copy paste sini, kemudian coba kita run. Nah, kita simpan perulangan 1. Nah, dicetak ini semua ada 55. Bukan, ini ada 50 baris ya. Nah, kalau mau dirubah menjadi hanya kita cetak 20, ya kita tulis saja 20. Nah, 20. Dihitung aja ya, 1, 2, 3, 20. Nah, itu
codingnya. Jadi dia melakukan pekerjaan itu berulang-ulang sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Ini bisa juga sampai 100.000, cuman nanti agak lama. Nah, kalau spesifikasinya laptopnya kurang bagus atau komputernya kurang bagus, itu akan hang. Nah, ya sama lah dengan manusia. Kalau manusia terus melakukan sesuatu nggak berhenti, istilah ya sakit. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya tugas. Ya, jadi tugas kalian adalah membuat program perulangan untuk mencetak namamu sendiri sebanyak 25 kali. Ya, tinggal ganti-ganti aja ini. Di coding, nanti flowchartnya silahkan dibuat. Di App Store itu juga, Play Store ada juga itu flowchart, itu aplikasinya bisa kalian coba. Atau kalau di internet itu diketik Draw.io. Nah, nanti dikumpulkan di ini alamatnya. Silahkan di copy paste. Nanti silahkan diisi nama, kelas, algoritma PCDO Code, kemudian juga diupload programnya. Batas pengumpulannya sampai tanggal 15 Mei. Oke. Jadi itu untuk materi pemrograman dasar minggu ini dengan materi tentang perulangan. Jika kalian masih kurang paham, silahkan japri Pak Yomi. Nanti Pak Yomi insya Allah coba jelaskan lebih detail. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.